Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 9 kami ingin mempresentasikan terkait daripada prinsip Josh Cogan dan juga terhadap penerapannya bagaimana. Nah, jadi saya sendiri Muhammad Hamzah, NIM 071 dan juga Muhammad Fatih Diaul Haq, NIM 098. Nah, terlebih dahulu kami minta maaf untuk tag video ini kita tidak bareng-bareng. Jadi untuk pemaparan pertama nanti oleh saya, yaitu pemaparan terakhir nanti oleh teman saya Fatih. Nah, jadi kita membagi dalam presentasi ini adalah beberapa hal, yaitu konsepnya terlebih dahulu, fungsi, syarat, penerapannya bagaimana dalam hukum internasional, lalu normanya apa gitu, norma kaidahnya. Nah, mungkin itu untuk dari konsep, syarat, dan fungsi itu pemaparannya oleh saya di awal. Nah, untuk penerapannya di internasional dan juga norma nanti dipaparkan oleh teman saya. Mungkin masuk saja dalam yang pertama, yaitu daripada konsep dan penjelasan daripada Jus Cogan ini sendiri apa gitu, sehingga kita untuk perlu mengetahuinya. Nah, yang pertama sebenarnya Jus Cogan ini sudah diatur dalam Konvensi Wina 1969. Nah, pada pokoknya itu menjelaskan bahwa norma ini adalah norma Jus Cogan ini adalah norma yang diakui dan juga disepakati oleh masyarakat internasional. Nah, adapun daripada pendapat Lord MC Nair bahwa Jus Cogan ini adalah suatu hal yang imperative possession. Jadi suatu hal yang mutlak, memaksa dan tidak bisa diganggu gugat. Jadi emang harus ditaati ketika suatu hal yang melanggar, maka dia dapat diproses. Nah, mungkin seperti itu. Lalu ada pendapat yang lain nih, Rosa Kais. Nah, kalau dari pendapat Rosa Kais ini dia menyatakan bahwasanya negara itu bebas dalam menentukan isi perjanjian. Akan tapi ketika bebas dalam melakukan isi perjanjian tidak berarti bebas atas segala hal. Nah, yaitu bahwa ada batas yang perlu mereka perhatikan. Berarti dalam yang perlu diperhatikan mereka di sini adalah Jus Cogan ini sendiri, yaitu contohnya daripada genosida, agresi, perbudakan, pembajakan, kriminal, pelanggaran HAM dan lain-lain. Nah, masuk dalam fungsinya nih. Adapun dalam fungsinya kami cuma membaginya 3, yaitu yang pertama adalah pembatas kehendak negara, yang kedua itu adalah sebagai pengakuan atas illegal objektif, yang ketiga adalah sebagai pembentukan sistem hukum internasional yang vertikal. Yang pertama itu adalah pembatas suatu negara. Negara ini bebas dalam berkehendak. Kalau sebagaimana Rosa Kais di awal tadi, negara ini bebas dalam berkehendak. Kan tapi hal ini adalah terkait wilayahnya masing-masing. Jadi negara itu bebas dalam mengurus negaranya masing-masing terhadap sistem mereka bagaimana gitu kan. Nah, jadi mereka adalah suatu hal yang bebas gitu dalam menentukan kebijakan mereka. Nah, bisa jadi nantinya kebebasan yang mereka punya dalam suatu wilayah mereka masing-masing dibawa mereka dalam melakukan kerjasama antar negara atau misalkan perjanjian antar negara. Bisa saja kebebasan itu mereka terapkan, misalkan mereka bebas melakukan isi perjanjiannya apa gitu. Nah, hal inilah yang dibatasi oleh Jus Cogan. Tentunya bahwa untuk tetap pada koridor internasional yang semestinya. Jadi kepentingan negara masing-masing, misalkan ada melanggar daripada norma Jus Cogan ini sendiri bagaimana, nah nantinya akan dapat diproses gitu. Jadi membatasi kehendak mereka masing-masing, misalkan agar tetap berada pada koridornya, pada koridor internasional, agar tetap menjaga daripada kedaulatan dan keadilan bersama. Nah, lalu yang kedua yaitu adalah pengakuan terhadap asas ilegal objektif. Jadi ada 2, ada subjektif dan oleh ilegal, objektif dan subjektif. Nah, kalau untuk subjektif itu misalkan ketika suatu negara curang terhadap negara lainnya, dia melaporkan baru bisa diproses. Nah, misalkan A curang terhadap B melaporkan, nah baru bisa diproses. Kalau atas illegal objektif sendiri itu misalkan ketika suatu negara melakukan suatu perjanjian dan mereka melanggar, ada suatu hal yang dilanggar di dalamnya, maka bisa langsung diproses walaupun tanpa dilaporkan. Nah, ini makanya daripada Jus Cogan ini sendiri yaitu adalah sebagai pengakuan atas illegal objektif. Jadi ketika mereka melanggar, maka mereka bisa langsung diproses begitu. Jadi hal ini memaksa dan agar tidak dilanggar. Nah, lalu yang
ketiga yaitu adalah terhadap sistem hukum internasional yang vertikal gitu. Jadi kan dalam vertikal ini sebetulnya bukan untuk kebutuhan individu, jadi untuk kebutuhan bersama oleh masyarakat kolektif internasional seperti itu. Nah, lalu masuk nih dalam yang selanjutnya itu syarat daripada jus cogen ini sendiri bagaimana mungkin. Nah, kalau daripada syaratnya itu kita bagi menjadi dua, yaitu double consent dan juga universalitas. Nah, jadi mungkin seperti itu. Ada double consent di sini perlu kita ketahui dulu. Yang pertama yaitu pengakuan, terkait pengakuan. Jadi double consent. Nah, yang pertama itu adalah pengakuan. Kaidah ini yang bersifat umum. Jadi terhadap pengakuan dulu nih, pengakuan gitu daripada masyarakat internasional lainnya. Nah, lalu yang kedua yaitu adalah bersifat memaksa. Bahwasanya kaidah daripada jus cogen ini adalah suatu hal yang emang memaksa dan tidak bisa diganggu gugat dan mutlak sebagaimana penjelasan saya sebelumnya. Nah, lalu masuk yang ke selanjutnya itu adalah universalitas. Jadi bahwasanya norma tersebut harus diakui dan dinyatakan oleh keseluruhan masyarakat internasional. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, berhubung dengan waktunya juga singkat gitu. Terima kasih. Jadi melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan dari teman saya melanjutkan terkait penerapan jus cogen dalam hukum internasional. Adapun dalam penerapan jus cogen dalam hukum internasional, seperti Piagam PBB pasal 1, pasal 5, pasal 55, pasal 56, pasal 62, pasal 68, pasal 76 yang berkaitan dengan pengakuan terhadap HAM dan hak menentukan hasil nasib sendiri, dan prinsip-prinsip dalam perjanjian internasional umum maupun hukum kebiasaan internasional umum yang sesuai dengan persyaratan yang telah disebut di atas. Sengketa ini mulai diajukan ke ICJ pada tahun 1993, di mana Bosnia Herzegovina mengajukan kasus ke ICJ mengenai sengketanya dengan Republik Federal Yugoslavia berkaitan dengan aplikasi Convention of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Yang dimaksud di sini adalah pembantaian yang dilakukan oleh Serbia terhadap Bosnia mulai tahun 1992 sampai 1995, khususnya pembantaian 8 ribuan pengungsi warga Bosnia di Serbia atau Bosnia Timur oleh tentara Serbia yang dipimpin oleh Jenderal Ratko Mladic pada tahun 1995. Sebagai suatu langkah awal, ICJ waktu itu meminta kepada pihak untuk mencegah pembuatan genosida. ICJ waktu itu meminta kepada pihak untuk mencegah pembuatan genosida di waktu yang akan datang dan mencegah memburuknya sengketa. ICJ akhirnya mengeluarkan putusan pada tanggal 26 Februari lalu. Inti dari putusan tersebut yakni menyatakan pemerintah Serbia dianggap tidak diminta pertanggungjawaban terhadap kejahatan genosida yang melibatkan jenderalnya terhadap etnis atau bangsa lain. Sebagaimana yang dikatakan Ketua Pengadilan, Hakim Rosalian Haknis mengatakan mahkamah mendapat aksi genosida di Srebrenica tidak bisa dikaitkan dengan perbuatan pemerintah tertuduh. Akan tetapi di lain pihak, ICJ menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Jenderal Mladic adalah suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai genosida. Genosida atau pemusnahan massal suatu etnis, bangsa, ras, agama, atau suku tertentu adalah termasuk dari salah satu bentuk crime contra humanum genus atau disebut juga hotnis humani generis. Oleh karenanya, larangan untuk melakukan adalah suatu jus cogens. Hal ini berawal dari hukum kebiasaan internasional dan kaidah ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya. Setelah daripada penerapan jus cogen dalam hukum internasional yang saya sampaikan sebelumnya, lalu kita mengenali yang namanya norma-norma dalam jus cogen ini. Nah, adapun norma-norma yang seperti ini, ada banyak sekali macam-macam patokan dari para pakar untuk mengidentifikasi norma-norma tersebut, termasuk pakar-pakarnya yang termasuk itu Verdroos, Waldorf, Rozakis, dan sebagainya. Dari sekian patokan yang ada, mungkin patokan dari Verdroos adalah paling mendekati. Dia membagi 3 tipe jus cogen, yaitu poin pertama, kaidah-kaidah yang menyangkut kepentingan bersama masyarakat internasional secara keseluruhan. Poin kedua, kaidah-kaidah yang dibentuk demi tujuan-tujuan kemanusiaan. Dan poin ketiga, kaidah-kaidah yang ditempatkan oleh Piagam PBB
melawan perjanjian-perjanjian atau penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.